Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandagres, kembali lagi di episode kali ini, di episode podcast Madu Gersik. Bahas apapun pasti asik. Oke, jadi aku sebagai host pada kali ini akan membahas sebuah yang udah sering banget kita temuin. Tapi aku mau perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, aku Cindy Alicia Lora dari kelas 11 IPA 1. Nah, di samping aku boleh nih Kak perkenalan nih. Oke, halo teman-teman Madu Gersik. Kenalin, nama aku Suci Fatriskia. Kalian bisa panggil aku Suci. Aku dari kelas 12 IPA 1. Oke, seperti yang tadi udah aku bilang ya, aku mau bahas hal, bukan aku sih, aku sama Kak Suci lah ya, mau bahas hal yang sering kita temuin yang lagi hype banget. Kira-kira hal apa nih Kak? Mungkin halnya ini aku kasih dulu deh ya Kak. Hal yang itu kita udah sering ketemu, atau kita udah ngalamin tapi kita nggak sadar, atau kadang ini kita sadar ngelakuinnya, jadi emang kita sengaja. Kira-kira apa nih Kak? Apa ya? Apa Biasanya ya? nih kebiasaan para remaja nih di media sosial ini suka apa Kak? Flexing. Iya, bener banget flexing. Ayo, siapa yang suka flexing di sini? Ayo. Atau mungkin teman-teman ini ngerjain, ngelakuin, tapi nggak tahu yang namanya itu tuh namanya flexing. Oh, jadi kayak mereka ngelakuin itu tapi Nggak tahu. mereka nggak tahu ternyata itu itu namanya flexing. Nah, oke, kita langsung jelasin aja ya. Nih, flexing ini tuh sebuah kegiatan di mana ini cenderung untuk memperlihatkan atau mempamerkan nih apa yang mereka punya, yang mereka kira itu kayak mereka rasanya tuh wah gitu loh. Jadi emang bisa dibilang flexing itu pamer kayak gitu. Iya, jadi flexing itu intinya tuh bahasa singkatnya tuh pamer. Kita tuh terkadang ini bener Kak Cindy. Kadang kita tuh ngerasa kalau kita nggak pamer loh, tapi ternyata kita ngelakuin kebiasaan itu dan akhirnya menjadi kebiasaan buruk, dan itu bisa kita lakuin entah ketika di kehidupan nyata kita atau bahkan di sosial media nih. Secara kan kita kan udah generasi milenial nih ya. Generasi apa sih kita? Gen Z apa sih? Gen Z. Nah, Si paling kan healing ya. paling mental health ya. Iya banget. Iya kita kan ya, bener kan. Jadi terkadang kita tuh merasa nggak ngelakuin flexing, padahal sebenarnya kita di setiap harinya apa yang kita post di media sosial itu berupa tindakan flexing. Jadi itu tadi. Bener sih. Nah, apalagi nih ya, kita kan manusiawi ya, seorang manusia ini tuh pengen menonjol. Bener. Terlihat menonjol, Bener. pengen terlihat wah gitu. Nah, tapi nih ya, kalau dilihat-lihat nih, sebenarnya flexing menurut Kak Suci itu gimana sih kira-kira? Flexing ya, zaman saya kan tadi kan udah kita udah bahas sedikit lah. Intinya tuh pamer. Sebenarnya itu flexing ini aslinya mereka tuh nggak pamer loh sebenarnya. Niatnya kadang-kadang ada kan, ada tindakan pasti ada sebab akibatnya. Terkadang ada yang sebabnya mereka itu bukan emang niat pamer, tapi hanya kebiasaan untuk posting segala hal yang mereka punyai, apalagi berbau tentang kekayaan nih biasanya. Iya. Aku punya, aku lagi beli iPhone baru apa sih iPhone baru 14. Habis itu aku kayak foto boxnya gitu loh, box dari iBox gitu. Terus nanti kan diposting di Instagram biasanya kita kan. Nah habis itu nanti teman-temannya tuh biasanya komen, iPhone-nya baru kemarin baru loh, sekarang kok udah baru lagi sih. paling Makanya update. itu. Nah itulah sebenarnya flexing itu kebiasaan yang muncul gara-gara bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan eksternal. Kayak tadi contohnya, itu tadi kan sebenarnya kita ada loh orang yang cuma pengen bahwa dia tuh pengen upload sebagai apresiasi diri, self appreciate gitu loh. Dia pengen, oh aku beli ini dari berhasil. iya gini, nggak hanya tentang kayaan aja ya, tapi sebagainya gitu. Aku pengen loh apresiasi ini di IG gitu, misal kita upload. Terus nanti aslinya kita cuma pengen ada arsip kan ya, kita arsip ya, kenangan iya ada kenangannya. Nah tapi dari sana kebiasaan cuma itu tadi bisa nyebabin flexing gara-gara ya tadi itu. Misal dari faktor eksternalnya, ada teman-temannya, oh kamu sekarang ganti ini ya lah. Biasanya tuh anak-anak itu kan, apalagi remaja nih ya, mau pengen diperhatikan. Oh kalau aku posting gini, aku pelan-pelan begini. Nah, berartiin aku loh. Mereka ngatain aku loh. Mereka tahu aku loh kalau aku tuh Bener. punya gini, aku punya gitu, bener sih. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya,
flexing ada dua ya tadi ya, kemungkinannya emang mereka ini emang pamer, tapi ada juga yang pengen appreciate atau emang mengapresiasi diri mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, flexing ini cenderung ke negatif atau gimana nih Kak? Atau kalau misalnya memang cenderung ke negatif, dan gimana nih pendapat Kakak kalau misalnya flexing, kalau negatif gitu? Oke sih, flexing emang pandangan orang-orang beda-beda ya, karena dari aku kan ini kan topiknya udah high banget kan, dan kita tuh kayak sering aku juga udah pernah kayak ngomong sama guru-guru di sini di Manado Gresik juga ada yang Pak, Bu, flexing menurut Bapak Ibu tuh negatif atau positif sih sebenarnya tindakannya? Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Jadi semuanya sebenarnya tergantung pada diri masing-masing. Hanya saja namanya flexing, pamer kan ya. Bener. Itu adalah sesuatu yang ya mungkin dalam ajaran agama Islam juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi mungkin harus bisa memanage mana yang bisa dijadikan untuk hal yang positif, atau malah nanti kalau kita melakukan tindak flexing itu nanti malah jadi ke negatif. Karena memang bener banget condongnya itu dampaknya itu ke negatif. Hanya saja ya bisa sih positif kalau kita bisa memanagenya dengan baik gitu kan. Berarti gini ya teman-teman, bisa kita ambil lah ya, kalau flexing ini tuh sebenarnya bisa jadi hal positif. Positifnya gimana? Gini nih, kalau flexing ini kan kebiasaan kita tuh hal yang ada di kita, sebenarnya hal pribadi kita lah ya. Jadi konsumsi publik, jadi konsumsi publik. Nah orang-orang bakal tahu, misalnya ini tentang kemampuan kita. Nah kalau misalnya kita orang lain itu tahu, kita dapat branding nggak sih? Bener banget, itu tadi bedanya. Kok Kak tadi kan Kak Cindy kan tanya sebenarnya flexing itu masuk ke negatif atau positif sih? Bener. Bisa aja dibedakan loh. Flexing itu ada, misal kita ibaratkan flexing itu udah negatif lah, karena contohnya kan negatif ya pamer ya. Juga melihatnya flexing itu negatif. Nah gitu. Kalau bisa ke positif itu namanya bukan flexing, tapi kita lebih ke personal branding. Nah itu tadi kita bagaimana cara memanage manajemen personal kita biar apa sih untungnya punya sosial media? Lah itu tadi kita bisa nge-personal branding diri kita loh. Kita bisa up aktivitas kita, terus itu kayak pencapaian-pencapaian yang udah kita dapatkan itu kita upload di Instagram itu sebenarnya bukan termasuk ini ya, bukan termasuk flexing ya kalau menurut saya pribadi, karena kalau masuk flexing nanti saya termasuk flexing gitu. Iya nih, jadi kita itu emang benar-benar anak-anak yang kalau apalagi nih anak FVC ya. Iya. Anak FVC itu artinya tuh jos banget. Maksudnya kita kalau udah dapet prestasi tuh pasti di-up, terus kita di-tag, otomatis kan Ya itu kan tahu semua followersnya FEC sama followersnya kita sendiri kan juga. kita repost gitu, jadinya kan iya gimana ya kalau masuk flexing, bukan teman-teman, jadi itu termasuk bagaimana cara kita memanagenya untuk jadi personal branding diri kita sendiri. Jangan takut loh, sebenarnya saya ini punya cerita loh teman-teman. Boleh nih Kak, ceritain dikit ya. Ketahuan banget gak sih teman kalau storyteller ya kan? Iya, jadi kita anak storytelling jadinya. Ya mohon maaf kalau podcast ini nanti Seperti cerita. Tapi tenang aja, bahasannya tetap berbobot kok. jadi gini ceritanya itu ada, saya kenal salah orang, dia itu emang awalnya emang berprestasi banget. Wih, Aku tanya, paling berprestasi banget ya. Aku tanya, aku sebagai orang yang apa-apa di-upload Bener. Instagram, apa-apa di kayak aku harus simpen nih buat personal branding aku di Instagram aku gitu kan. Aku tanya ke dia, kamu kenapa kok nggak pernah upload kayak gitu? Enggak deh, aku takut dinilai orang kayak gimana gitu. Aku takut dinilai gimana gitu. Takut sama penilaiannya Iya. orang. Tapi setelah berednya waktu, aku tahu dia sekarang sukanya upload di Instagram dia, bahkan dia punya usaha sendiri sekarang. Wih, tentang keren personal banget. branding dirinya sendiri. Berarti kan dia nge-branding dirinya sendiri melalui website yang dia miliki gitu kan. Terus aku tanya, loh, oh sekarang udah berganti pikiran ya? Apa yang kata dia bilang? Iya, sayang saya tidak perlu memikirkan pikiran orang lain, karena tujuan saya bukan tentang flexing ataupun sebagainya. Saya hanya membranding diri saya, karena dari branding saya itu saya mempunyai relasi yang bagus. Jadi ketika dia udah ada nih, kita di profil kita, misal mencet profil kita Instagram, wah bisa dilihat kan, oh dia menang lomba ini, oh dia menang lomba ini. Nah akhirnya dari sana itu muncul relasi-relasi sosial yang bisa nanti aku ada event ini, kamu bisa nge-MC nggak? Begitu, saya sering kayak gitu. Kalau teman saya tadi, oh kalau ada lomba ini lah, kamu mau ikut lomba ini nggak? Nah dari situ tadi, jadi personal branding sama flexing itu suatu hal yang berbeda gitu loh. Jadi kalau kamu emang nggak pengen disebut flexing,
ubah itu jadi personal branding yang baik, membranding diri kamu supaya kamu tuh lebih dikenal orang dengan relasi yang baik gitu teman-teman. Udah dapat pelajaran kan teman? Udah dapat hal-hal yang bisa diambil ya. Jadi mungkin personal branding, cara kita membranding diri kita itu juga mempengaruhi dari hasil flexingnya itu tadi kan teman-teman. Ya sama apa ya, kemampuan nih ya. Jadi nggak cuma yang kita luarnya bagus nih, keren kece, tapi dalamnya nggak ada. Aduh, kita brandingnya bagus tapi dalamnya Nggak ada. Cuma menang branding doang itu bakal kita bahas kali ya, next time note ya, bisa di note ya. Oke, nah bicara langsung lanjut lagi ya mengenai flexing ini. Kira-kira kita kan remaja nih, gampang terpengaruh sama lingkungan luar. Ya kan, ngelihat temen ngepost, ih aku mau ngepost ya, padahal kan aku lebih menang, lebih gila, ngepost ya. Kira-kira itu gimana cara tips and triknya gitu kak, kira-kira? Karena kan kalau misalnya kita pengen mau nge-branding diri kita tuh, kita harus tahu kan ya, kita harus tepat sasarannya. Karena kalau walaupun ya kita nge-branding atau kayak nge-publikasi hal yang baik, tapi kalau kita nggak salah, kalau kita salah sasaran ya teman-teman, itu tuh kayak dikira tetap pencitraan. Netizen itu bener-bener, karena kan sosial media ya teman-teman, luas banget. Nggak cuma misalnya kita sekolah di Panduan Gresik nih, misalnya kita salah nge-branding diri kita dikit aja, yang nge-judge itu bukan hanya Gresik, bisa Jawa Timur, se-Jawa Timur, atau nanti sepulau Jawa juga bisa. Karena kan emang sosial media kan luas banget kan teman-teman. Isinya nggak sama kayak covernya gitu ya. Bener. Jadi gimana nih kak, tips biar kita tuh branding, kita bisa flexing nggak berlebihan gitu, kira-kira cara memilahnya itu gimana? Baik, bener tadi kata Kak Cindy, kita harus tahu sesuai kemampuan kita. Terkadang nih teman-teman nih udah flexing prestasi mana-mana kan ya, udah aduh prestasinya udah kesebar kemana-mana, aduh aku mencium nih, aku harus flexing apa ya, prestasi apa ya gitu. Enggak gitu. Kita harus sadar pada kemampuan kita sendiri, nggak usah dilebih-lebihkan teman-teman. Apa yang kita miliki ya udah itu yang kita patut syukuri dan patut kita kembangkan. Gak usah terpaku kalau aduh temanku udah pamer kekayaan sini-sini, kok dia pinter ya, aduh dia pinter, dia prestasi, dia punya kekayaan dan sebagainya. Gak apa-apa itu mak, itu sesuai porsi masing-masing ya teman-teman. Jadinya kita tuh harus tahu kemampuan kita sendiri dan harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan apa-apa, yang penting kita upload, yang penting kita personal branding, yang penting kita pamer-pamer di media sosial. No, kita harus menggunakan sosial media dengan bijak, dengan sebaik-baiknya. Kalau nih contohnya, kalau saya apa-apa di-upload di media sosial. Oke, ini kak, ada kan istilah close friend. Close friend, tapi sekarang kebanyakan close friend udah cepu ya. Iya, gak boleh gitu kak, gak boleh gitu. Jadi kenyataan kan? Tapi kenyataan kan? Gak tahu. Oke, jadi kalau misal kalian yang sama kayak aku, kayak apa-apa emang aku dapat kegiatan dikit, aku posting. Aku kemarin habis dari kegiatan di mana, aku posting. Nah, terkadang kita tuh punya kehilangan kendali gitu kak. Kehilangan kendali buat upload kita ya. Jadi, waduh, ternyata banyak yang kayak nge-support aku, kagum sama aku. Nah, sebenarnya itu sih awal-awal munculnya flexing. Jadi sebenarnya terobsesi dari benar sih, pujian-pujian orang-orang di luar sana. Jadi kita pengen dipuji lagi. Akhirnya ya gitu, flexing mulu di media sosialnya. Waduh, ada apa dikit di post kayak, padahal ya aneh banget ya. Karena kan kayak bisa dibilang normalnya orang kalau muji kita ya cuma 1 kali 2 kali, kayak ini bukan yang pemujaan yang harus dipuji setiap kapanpun dimanapun ya. Jadi hati-hati loh kalau ada orang yang emang bener-bener haus pujian. Terus itu sukanya muji-muji terlalu berlebihan. Itu tandanya kalian itu juga diingatkan, kalian harus kontrol. Kalian terlalu banyak untuk apa-apa di-upload di sosial media kalian, jadi kalian harus membentengin diri sendiri ya. Jangan sampai apa-apa di post. Kalau emang udah kebelet pasti bikin deh akun buat kamu sendiri. Biasanya ada tuh kayak gitu teman-teman. Ada. Ya emang kayak kesenangan aja. Low profile gitu gak sih? Iya benar. Jadi dia gak suka kayak flexing gimana gitu. Tapi dia pengen tetap ngepost. Karena kan rasa ngepostnya ini. Oke. Rasa ngepostnya ini kayak aku pengen ngepost tapi gak pengen orang banyak gitu kan. Nah jadi ada bikin satu akun yang sekiranya ini buat yang kita biar kesimpen lah ya, memorinya biar kesimpen gitu. Benar, jadi intinya flexing itu lebih banyaknya ke negatif ya teman-teman, tapi kita juga bisa memanage bagaimana caranya biar bisa
menjadi sebuah personal branding, bukan sebuah flexing yang biasanya dilakukan kebiasaan anak zaman sekarang, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial bukan hanya tentang flexing, tapi bisa ke bagaimana cara kita menambah prestasi, bagaimana cara kita menambah kemampuan iya, relasi skill juga, kita, relasi kita. Jadi bisa dibilang ya kita ini remaja atau mungkin sering dibilang dengan agent of change ya, benar, agen perubahan. Nah, jadi mungkin yang dulu-dulu ya udah, mari kita berubah untuk jadi remaja yang cerdas nih. Apa sekiranya yang bakalan kita buat konsumsi publik atau apa yang bisa kita simpan sendiri aja gitu, jadi remaja yang cerdas gitu. Mungkin segitu dulu aja kali ya Kak. Durasi ya? Iya, durasi. ayo. Sudah. Ayo pulang. Nah, udah segitu dulu, tapi nanti udah ada note lah ya Kak tentang kita harus sadarkan kemampuan kita ini berarti berhubungan dengan self awareness, ya nggak sih Kak? Betul. Tadi juga tips and tricks mengenai personal branding. Nah, oke. Itu mungkin bakalan kita bahas di lain waktu aja ya. Iya, lain waktu. Pasti kalian bosan kan ngelihat muka cantik-cantik kita ini kan ya. Bosan kan ya. Cantik cowok ya, cantik perempuan. Cewek kan, nah, perempuan jadi cantik. Oke. Pembahasan tadi di lain waktu. Sekarang cuma bahas flexing, tapi mungkin pastinya bermanfaat lah ya. Kita pamit dulu aja ya Kak, karena durasinya udah lumayan ya. Seperti yang Kak Suci tadi bilang, durasinya udah nih ya. nanti bosan juga. Iya. Oke. Kita pamit dulu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.